Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Oke, di video kali ini gue ingin membahas. Jadi ada sebuah podcast ya, sekitar 14 menit dari Rio Ferdinand, yang dia bikin di channelnya Rio Ferdinand Presents, terkait dengan situasi Manchester United menghadapi Newcastle, di mana Rio Ferdinand mengatakan kalau itu merupakan hal yang memalukan ya, kalah, dan kalau diperpanjang juga bagaimana Manchester United ini menderita 3 kekalahan beruntun di Premier League dan 4 kekalahan beruntun di semua kompetisi yang diikuti, karena termasuk juga ketika Manchester United ini tersingkir di Carabao EFL Cup dari Tottenham Hotspur. Nah, ada hal yang menarik menurut gue yang disebutkan oleh Rio Ferdinand di video tersebut. Apakah solusinya yaitu adalah dengan membeli pemain ya, menjual pemain ini, membeli pemain itu, segala macam. Rio Ferdinand tentu saja melihat dari perspektif yang berbeda. Dia sebagai mantan pemain, legenda Manchester United, pemain yang luar biasa, dan menurut gue sebagai seorang mantan pemain as a person, dia juga termasuk orang yang pintar, terutama di situasi sepak bola. Menurut Rio Ferdinand, apa yang dibutuhkan oleh Ruben Amorim, Manchester United, skuad Manchester United, yaitu adalah latihan, waktu latihan. Karena skuad pemain saat ini, menurut Rio Ferdinand, itu ya mereka seperti masih belum mengetahui apa yang diinginkan oleh Ruben Amorim secara menyeluruh. Ruben Amorim pun juga demikian, belum memiliki waktu untuk supaya para pemain ini bisa mengimplementasikan hal yang diinginkan. Dia tidak sama-sama dari kedua belah pihak. Jadi akibatnya apa? Seperti yang gue saksikan ataupun kita semua saksikan, kebetulan gue saksikan langsung di atas lapangan ya. Di atas lapangan, di dalam stadion, itu yang ingin gue katakan. Tapi Sobat Football United juga tentu saja sudah menyaksikan di layar kaca bahwa banyak sekali situasi kebingungan, baik itu secara individu maupun juga secara kolektif. Sebagai contoh, ada sebuah video dari Jamie Carragher ya, Sky Sport, di mana Jamie Carragher ini memberikan contoh terkait dengan situasi wingback dari Manchester United, wingback kanan, wingback kiri. Di formasi sebelumnya atau di sistem sebelumnya, Manchester United tidak pernah bermain dengan wingback. Mereka bermain dengan fullback. Nah, bagaimana perbedaannya? Ya, menurut Jamie Carragher ini adalah masalah yang besar ya. Dan ini adalah ketika Manchester United menghadapi Manchester City. Nah, ini lihat ya, ada 5 pemain belakang dan fokusnya ada pada Dalot dan juga Mazraoui, di mana mereka bermain sebagai wingback, tapi mereka masih memakai paham sistem sebagai fullback. Nah, ketika ada situasi yang berubah, dan ketika Manchester United dalam bola, dia meminta sebenarnya Dalot untuk maju ke depan, karena dia seorang wingback, bukan sebagai fullback. Jadi pemahaman ya, ini masih belum terbiasa. Dan ya, ketika bola ini berada pada lapangan tengah ya, di video tersebut, ya ada space yang tidak bisa dimanfaatkan oleh Diogo Dalot yang sebenarnya sebagai wingback harusnya maju ke depan. Jadi ada pergerakan misalnya dengan keadaan tertentu, dan juga Mazraoui pun juga demikian. Ketika Manchester United memegang bola, ingin melakukan transisi, Mazraoui masih berada pada posisi defensif, di mana seharusnya maju ke depan. Dan ini, keterlambatan ini mengakibatkan lini tengah tidak memiliki opsi untuk membangun serangan ya, karena kekurangan orang. Padahal dengan sistem yang diinginkan oleh Ruben Amorim, terutama dengan wingback, harus aktif nih, membantu naik dan turun. Ini salah satu contoh ya menurut gue, di mana sistem wingback, fullback ternyata
tidak semudah yang dibayangkan karena keterbiasaan dan mungkin posisi naturalnya pun juga seperti itu. Jadi ada modifikasi. Apakah ini berarti Manchester United harus merekrut pemain baru? Bisa jadi pun juga seperti itu. Tapi di sisi lain ya, apakah harus merubah semua pemain hanya karena ada sistem yang berbeda? Menurut gua itu juga tidak apa ya, mungkin yang tidak diinginkan oleh manajemen, di mana mereka mengambil resiko merekrut Ruben Amorim lebih cepat. Nah, dari situ balik lagi, Ruben Amorim pun juga mengatakan yang dia butuhkan adalah latihan. Dan ketika dia direkrut oleh Manchester United, menurut gua ya, pembicaraan terkait dengan apakah dia akan mendapatkan support pemain baru dan lain-lain, menurut gue tuh pasti juga sudah dibicarakan. Dan nampaknya memang bukan terkait dengan bongkar pasang skuad. Ruben Amorim pun juga menjelaskan di salah satu konferensi persnya bahwa ya dia di sini ini bukan masalah tentang menghambur-hamburkan banyak uang, merombak skuad secara keseluruhan, bukan seperti itu. Dan kalau gue tarik lagi ke belakangnya, terkait dengan Ruben Amorim sendiri, Ruben Amorim sempat dikabarkan kan akan diambil oleh Liverpool pada saat itu, sebelum mereka akhirnya dengan Arne Slot. Nah, ada salah satu artikel, gue lupa, di salah satu media yang membahas, ESPN kalau tidak salah, salah satu alasan kenapa kok Ruben Amorim tidak jadi diambil, yaitu bagaimana dia sangat kaku dengan sistem permainannya, dengan ide yang ingin dikembangkan di atas lapangan. Salah satunya adalah 3 back. Artinya 3 back berarti 3 center back, lalu ada wing back kanan, wing back kiri, pemain tengah, pemain depan yang berperan beda dengan sistem yang biasanya. Dan menurut gue itu juga yang terjadi di Manchester United. Tapi apakah terus langsung divonis bahwa oke, pemain berarti tidak bisa nih dengan sistem? Menurut gue mereka adalah pemain profesional ya, dengan kaliber yang menurut gue seharusnya secara technical, taktik, teknis punya kemampuan yang bagus. Tapi ada sistem yang baru nih, di mana mereka harus beradaptasi, mereka harus kembali lagi dari awal. Dan Ruben Amorim menegaskan itu harusnya idealnya dipertajam di lapangan latihan di Carrington, di mana setelah didatangkan di bulan November, berarti sekitar 1,5 atau sampai 2 bulan ya, katakanlah seperti itu, Ruben Amorim di Manchester United, dia baru memiliki sesi training yang penuh 4 kali. Dan ini sangat-sangat minim. Salah satu implementasinya, hasilnya adalah itu tadi seperti yang ditunjukkan oleh Jamie Carragher. Pemain belum mengerti. Dan ini kita berbicara terkait dengan Mazraoui misalnya. Oke, Diogo Dalot dengan segala perdebatan musim ini ya, dia pemain ini, pemain itu. Faktanya musim lalu Diogo Dalot memenangkan pemain terbaik Manchester United versi pemain ya. Artinya para pemain pun melihat oke, Diogo Dalot pemain yang paling menonjol musim lalu. Artinya secara kemampuan individu dia bagus. Ditampilkan di posisi yang tidak natural bagi dia di sebelah kiri, dan juga mungkin dia belum terbiasa sebagai wingback sebelah kiri. Mazraoui, pemain ini ketika datang di Manchester United musim ini, banyak yang mengatakan ya dia merupakan rekrutan yang terbaik segala macam. Beberapa pertandingan terakhir dia nampak menurun kemampuannya. Dan dari apa yang ditunjukkan oleh Jamie Carragher ya, bahwa ya dia belum terbiasa ternyata di posisi wingback sebelah kanan. Yang uniknya justru ketika posisi wingback ini ditempati oleh Amad Diallo ya, ini berbeda. Amad atau Anthony ketika bermain di posisi itu, Manchester United dengan menit bermain yang lebih tinggi mampu mencetak gol lebih banyak. Tapi ini artinya apa? Amad dan juga Anthony secara natural bukan di situ posisinya sebagai wingback kanan. Tidak. Mereka punya kemampuan adaptasi. Mereka bisa beradaptasi. Lalu apakah terus divonis bahwa Mazraoui dan juga Dalot tidak bisa beradaptasi? Menurut gua bukannya tidak bisa beradaptasi, mungkin belum beradaptasi. Dan ini juga menurut gua berlaku dengan pemain yang lain.
Mereka butuh sesi latihan. Itu yang dikatakan oleh Rio Ferdinand. Maka menurut gua musim ini nampaknya akan menjadi survival season bagi Manchester United. Yang penting selamat dulu nih. Tidak degradasi, katakanlah seperti itu ya. Sambil berusaha untuk menerapkan sistem dari Ruben Amorim. Dengan harapannya, dan ini disampaikan juga oleh Rio Ferdinand ya, di musim panas nanti, di pre-season, disitulah Manchester United bisa konsentrasi untuk menerapkan sistem baru dari Ruben Amorim. Dan itu pun juga menurut gue dengan catatan tidak terlalu banyak diganggu dalam tanda kutip ya oleh kegiatan-kegiatan komersial. Ya, perubahan squad, pemain yang cabut, pemain yang datang juga dibutuhkan secara natural ini ya, secara normatif seperti itu, karena tidak semua pemain sekarang pun juga sudah terlihat ya, ada beberapa pemain yang memang mungkin belum bisa ataupun tidak bisa lah dengan intensitas tinggi. Christian Eriksen misalnya, ataupun Casemiro misalnya, yang menurut gua ya selesai di Manchester United. Pun juga butuh mendatangkan posisi baru, back kiri yang atau wing back kiri katakanlah seperti itu, yang lebih natural ya, harus dicari profilnya dan diburu nanti. Itu juga merupakan sebuah kebutuhan. Tapi ini tidak bisa dijadikan semacam kayak poin utama yang harus dilakukan di bursa transfer, tidak. Bagaimana latihan, ternyata ini juga dibutuhkan waktu, ini juga dibutuhkan. Dan balik lagi, di awal Ruben Amorim datang, gue sudah pernah katakan ya, bahwa memang nampaknya dari periode dia datang, pertama kali dia datang sampai dengan akhir musim nanti, ya ini adalah musim dalam tanda kutip musim uji coba bagi Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.